Ketika kasus korupsi terungkap, muncul kegaduhan lain. Ketika rakyat mulai mempertanyakan arah negara, ruang publik segera dipenuhi perdebatan yang membuat kita lupa kepada pertanyaan semula. Saya tidak tahu apakah semua itu dirancang atau tidak. Yang saya tahu adalah dampaknya nyata, rakyat kehilangan fokus. Ketika menjadi masyarakat yang terus bereaksi tetapi jarang memiliki kesempatan untuk merenung, kita menjadi bangsa yang terus membicarakan gejala tanpa pernah menyentuh penyakitnya. Dan disitulah kekuasaan menemukan kenyamanannya. Sebab tidak ada yang lebih menguntungkan bagi penguasa selain rakyat yang sibuk bertengkar mengenai ranting, sementara akar persoalan dibiarkan tumbuh semakin dalam. Saya melihat banyak orang marah kepada mahasiswa. Saya melihat banyak orang marah kepada aktivis. Saya melihat banyak orang marah kepada jurnalis. Saya melihat banyak orang marah kepada kelompok yang bersuara. Tetapi saya jarang melihat kemarahan yang sama besarnya diarahkan kepada mereka yang membuat rakyat harus hidup dalam keadaan seperti ini. Seolah-olah orang yang menyembunyikan alarm dianggap lebih mengganggu daripada kebakaran itu sendiri. Padahal sejarah selalu menunjukkan bahwa setiap kemajuan demokrasi lahir dari orang-orang yang dianggap mengganggu, mereka yang menolak diam, mereka yang bertanya ketika orang lain takut bertanya, mereka yang bersuara ketika mayoritas memilih aman. Hari ini kita menikmati kebebasan berbicara karena ada orang yang dulu berani dianggap pembangkang. Hari ini kita menikmati hak politik karena ada orang yang dulu dituduh mengganggu stabilitas. Hari ini kita dapat berdiri di ruang publik dan mengkritik pemerintah karena ada orang-orang yang pernah membayar harga mahal untuk mempertahankan hak tersebut. Karena itu, saya merasa ada sesuatu yang berbahaya ketika kritik mulai dipandang sebagai masalah. Ketika kemarahan rakyat dipandang sebagai ancaman. Ketika ketidakpuasan publik dipandang sebagai gangguan yang harus segera diredam. Sebab negara yang sehat tidak takut kepada kritik. Hanya kekuasaan yang rapuh yang takut kepada suara rakyat. Dan saya mulai melihat gejala itu di mana-mana. Semakin banyak pertanyaan dijawab dengan slogan, semakin banyak kritik dijawab dengan pencitraan, semakin banyak persoalan dijawab dengan pertunjukan politik. Negara seperti kehilangan keberanian untuk menghadapi dengan kenyataan. Padahal kenyataan tidak akan berubah hanya karena ia diabaikan. Rupiah tidak akan menguat karena pidato. Kemiskinan tidak akan berkurang karena kampanye. Korupsi tidak akan hilang karena pencitraan. Kepercayaan rakyat tidak akan kembali karena propaganda. Semua itu hanya bisa diperbaiki melalui keberanian mengakui masalah dan kesediaan mempertanggungjawabkan kekuasaan. Namun justru itulah yang hari ini terasa semakin langka. Saya khawatir kita sedang memasuki masa ketika negara lebih sibuk mengelola persepsi daripada memperbaiki keadaan, lebih sibuk mengatur citra daripada mengurus rakyat, lebih sibuk mempertahankan legitimasi daripada mempertanggungjawabkan kekuasaan. Dan jika kekhawatiran itu benar, maka tugas kita sebagai warga negara menjadi semakin jelas. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dipisahkan satu sama lainnya. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan kita diarahkan kepada sesama rakyat yang sama-sama terluka oleh keadaan. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi pertengkaran yang membuat kita lupa siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Karena tidak ada mahasiswa yang menyebabkan harga kebutuhan pokok naik. Tidak ada buruh yang menyebabkan tata kelola negara memburuk. Tidak ada petani yang menyebabkan korupsi merajalela. Tidak ada jurnalis yang menyebabkan kepercayaan publik runtuh. Persoalannya jauh lebih besar daripada itu. Dari persoalan yang besar tidak akan pernah dapat dihadapi oleh rakyat yang berdiri sendiri-sendiri.